Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri saliti wa amalin wasli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Syekhul Mu'allif al-Alim al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kita tentang fadilah Jumu'ah. Al-babu al-ashiru fi fadilatil jumu'ati ila anqal. Kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan hari-hari dalam satu minggu, khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan dalam satu riwayat Allah membebaskan penghuni neraka asli, yaitu berjumlah 600.000 setiap 1 jam. Per jamnya di malam Jumat dan hari Jumat itu per jamnya 600.000 penghuni neraka dikeluarkan oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari-hari biasa 600.000 cukup 1 hari, 1 malam. Tapi kalau malam Jumat dan hari Jumat, setiap jamnya Allah keluarkan 600.000 penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya malam Jumat dan hari Jumat punya fadilah tersendiri yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Sekarang kita menjelaskan atau membahas tentang konsekuensi orang yang meninggalkan sholat Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal jumu'ata ay mimman talzamu, orang yang meninggalkan sholat Jumu'ah. Siapa orang tersebut? Mimman talzamu. Kemarin saya jelaskan min in aqadi Jumu'ah, dari sesuatu yang termasuk keabsahan daripada pelaksanaan sholat Jumu'ah adalah al-mustautin, penduduk setempat. Kalau al-mukim itu man safaro lahador, bukan penduduk asli. Artinya orang luar masuk ke dalam satu wilayah, ini namanya mukim. Kalau mustautin itu namanya penduduk setempat, apa penduduk lokal.
Bisa dipahami ya? Lah, mimman talzamuhu ini al-mustautin, orang yang emang diwajibkan untuk dirinya dia tidak safar, tidak berpergian, atau tidak ada udzur-udzur syar'i yang boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Seseorang yang meninggalkan sholat Jumat, padahal sholat Jumat itu wajib bagi dirinya tanpa adanya sesuatu min ghairi udhrin, tanpa adanya udzur syar'i. Min ghairi apa? Udhrin, tanpa adanya udzur syar'i. Falyatasaddaq, maka seyogyanya, semestinya ia bersedekah. Ai nadaban atau nadban, secara sunnah. Ketika sholat Jumat ngetokno sedekah. Maka bagaimana bidinarin, sedekahnya itu bagaimana ukurannya? Bidinarin, dengan ukuran 1 dinar, aimin dahabin. Dinar itu mesti dari emas. Kalau dirham itu perak. Bisa dibedakan ya. Kalau dirham itu kalau dinar itu emas, kalau dirham itu apa? Perak. Maka dari hadis ini, orang yang meninggalkan sholat Jumat padahal dia punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat, falyatasaddaq bidinarin, maka dia punya tanggung jawab bersedekah dengan ukuran 1 dinar. Dinar itu artinya min dahabin, dari emas. Kalau dikonversikan 1 dinar di zaman sekarang itu seukuran emas 3 gram. Bayangkan, gak Jumatan ngetokno duit kurang lebih 6 juta. Masya Allah, wani sampean. Wani itu timbangan sholat aku tak ngetokno duit entek dunia ini sampean. Yakin tak ya? Artinya itu konsekuensi. Apa? Konsekuensi. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak punya daripada 1 dinar 3 gram ukuran emas, kurang lebih lah 3 gram lebih ukuran. Saya pakai bunderai 3 gram. Entengnya gitu. Timbangan sama ngitung, salah ngitung kok gak tuku-tuku. Ibu-ibu itu gak seneng lek kon ngitung emas, tapi lek kon tuku emas seneng apa mboten, Bu? Seneng. Lek kon ngitung kok gak seneng. Artinya saya bulatkan 3 gram. Fa'ilam yajid, kalau tidak punya 3 gram bagaimana? Maka keluarkan fabinis dinar. Maka keluarkan daripada separuh 3 gram. Berarti 1 gram setengah. Sampai gak Jumatan kudu sedekah 3 juta. Bumbuan ambek kaya. Ngeki sego bungkusan mek loro ae gayane. Aku mari Jumat berkah ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya dia selamat. Tapi lek kok ngetokno duit 3 juta ya, penasaran. Jangan-jangan mari ini enggak Jumat. Artinya dia praktek. Ini namanya kafarat. Konsekuensi daripada kewajiban pelaksanaan sholat Jumat. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan tersebut kafaratut tarki, yaitu kafarah bagi setiap yang meninggalkan sholat Jumat. Ini hadisnya sahih, wa huwa hadisun sahihun. Hadisnya apa? Sahih. Makanya fadilahnya sholat Jumat itu punya keistimewaan sendiri. Harinya istimewa, pelaksanaan sholatnya juga istimewa. Maka orang yang ketinggalan sholat Jumat minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Sekali lagi bi ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Tentu udhur itu secara syariat sudah dijelaskan. Kemudian kalaupun emang ada satu tingkat kesulitan untuk melaksanakan, termasuk bagian daripada udhur. Ini ndak waya Jumatan jangkruk tetap lanjut. Opini guru entek ojo muli.
ambek ngurungno khutbah dek gini. Dipikir iki ngurungno khutbah marung beber sajadah dek gini warung. Pokok krungu suara speaker wis beres. Dilalai keasikan ngobrol mari-mari wis perurune tuh apa suarane masjid iki wis salam hilang Jumat. Nah iki amdan. Artinya amdan itu ada unsur kesengajaan. Maka kafarat mestinya dia itu harus faliyatasaddaq. Supaya kita tidak sedekah dengan ukuran yang ditentukan itu. Kalau zakat kan muayyan. Zakat itu sesuatu yang ditentukan. Kalau sedekah kan tidak ditentukan. Tapi dengan kafaratnya Jumat, sedekah ini ditentukan dengan mengeluarkan 1 dinar. Berukuran kurang lebih 3 gram emas. Kalau nggak mendapati 3 gram ya 1,5 gram. Ya lumayan kalau ditasarufkan sekarang, dikonversikan sekarang. 6 juta lebih. Atau kalau separuhnya ya 3 juta lebih. Lah, ini yang dikatakan oleh dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kefadilan sholat Jumat itu jangan sampai tertinggal. Kalaupun tertinggal dengan unsur kesengajaan bi ghairi udrin, tanpa adanya udur, maka Anda punya konsekuensi sebagai kafar, penebus. Saking istimewanya hari Jumat. Paham ya? Bisa dipahami? Ada satu riwayat lagi. Warawa al-Baihaqi an Sumarata hadisan dhaifan, tapi hadisnya ini dhaif. Kalau tadi hadisnya sahih. Kalau ini hadisnya dhaif. Man tarakal jumu'ata, siapa orang yang meninggalkan sholat Jum'ah bi ghairi udrin, tanpa adanya udur, falyatasaddaq, maka seyogyanya dia mengeluarkan sedekah dengan ukuran apa? Bidirhamin, dengan 1 dirham. Ini dhaif. Sing kuat riwayatnya adalah dinar. Ai min fiddatin au nisfi dirhamin au sha'in au muddin, atau bahkan ada satu riwayat kalau tidak mendapatkan 1, kalau enggak gitu ya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ukurannya apa? Ukurannya apa namanya? Zakat fitrah. Kurang lebih 2,7 kilo sampai 3 kilo setiap meninggalkan sholat Jumat. Tapi ini riwayatnya apa? Dhaif. Sing sahih justru Anda harus mengeluarkan uang 6 juta. Bayangkan, gara-gara ninggalno sholat Jumat. Masya Allah. Andai kata kita sadar, sekali lagi, siapapun nanti kalau semua kita sudah berjalan di jalannya Allah, artinya berupaya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita melalui syariat, bersaudara kita ingatkan dengan baik. Artinya gini, ada hadis Nabi Muhammad SAW, ini muttafaqun alaih. Apa? Muttafaqun alaih, sahih. Bahwasanya al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat 1 menuju Jumat berikutnya, kata baginda Muhammad SAW ini, apa menjadi apa? Mukaffiratun, menjadi kafarat. Menjadi apa? Kafarat, penebus. 5 bainahunna, di antara Jumat 1 ke Jumat yang lain itu idza ujtunibatit kabair. Kalau di antara Jumat 1 ke Jumat yang lain yang akan datang, dia sudah berupaya meninggalkan dosa, berupaya, itu sudah menjadi kafarat tanpa kita harus mengeluarkan uang 6 juta. Sama milih mana? Jogo Jumat 1 sampai Jumat ke depan, atau absen Jumat 1 dan absen Jumat depan? Milih yang mana? Milih ngelakoni sholat Jumat. Kenapa? Karena ini sudah jadi surplus kita, mukaffirat. Artinya sudah menjadi penebus dari setiap kesalahan kita apabila kita sudah berupaya untuk meninggalkan. Ini enggak bayar daripada meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, aliman wa amida.
dia itu tahu fadilahnya Jumat, dia itu tahu kewajiban sholat Jumat, kemudian ada kesengajaan tidak sholat Jumat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan, man tarokaha salasa juma'in, siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat mutawaliyatin, secara berurutan, Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, dia meninggalkan sholat Jumat, tentu bighairi udrin, tanpa adanya apa? Udzur, maka faqad nabadzal islama wara'a dhahrihi, maka sungguh dia telah membuang agama Islam. Dibuang digambarkan wara'a dhahri, seperti dibuang ke belakang, sudah tidak ditoleh sama sekali, tidak direken sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan sholat Jumat bi ghairi udrin 3 kali secara berurutan. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dipermudah. Baik dalam kesibukan apapun, kita masih bisa menyempatkan diri untuk menggapai fadilah sholat Jumat. Saya sering ngomong, sering menjelaskan, khususnya di fadilatil Jum'ah itu, fiha sa'atun, satu momen di dalam hari Jumat itu, satu momen la yuwafiquha abdun muslimun, yang tidak akan cocok kepada seorang abdul muslim kecuali di dalamnya yas'alullaha syai'an fa'aqahu iyahu. Ketika seorang hamba ini meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan malam Jumat dan hari Jumat, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah berikan apapun yang ia pinta. Amin Allahumma. Makanya kita itu kadang diajari ketika malam Jumat, ojo lali moco Al-Kahfi, ojo lali moco Yasin, ojo lali dzikir, ojo lali sholawat, ya enggak? Betul enggak? Ojo lali deres Quran ketika hari Jumat, ojo lali sedekah Jumat, Jumat barokah, apapun pokoknya dihitung atau diingatkan kepada kita itu di malam Jumat, mulai malam Jumat sampai hari Jumatnya itu senantiasa bagaimana mengupayakan kebaikan. Saya sering mengingatkan itu. Kita melakukan kebaikan itu jangan sekedar berangan, oh sesuk akan panen di akhirat. Jangan. Allah punya hak mutlak bisa memberikan kebahagiaan Anda juga Anda rasakan ketika di dunia. Man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janjinya Allah, falanuhyiyannahu, artinya nuhyiyannahu itu masih dalam keadaan hidup. Anda beramal saleh dari golongan laki-laki maupun perempuan, dasarnya punya keimanan. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan maka Allah balas dengan husna, kebaikan demi kebaikan. Ini keyakinan kita. Wa huwa mu'minun, maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, urepe tak jamin makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita meyakini sekecil apapun kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal-amal kecil, itu tidak boleh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Berapapun Anda mengeluarkan li'ila'i kalimatillah, kemudian matalul ladzina yunfiqu fi sabilillah, mereka golongan orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hasil daripada upayanya. Tidak akan sia-sia. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Setiap manusia itu dihitung dari jerih payahnya, dan jerih payahnya akan ia lihat kelak
hasilnya bisa Allah turunkan di dunia, juga pastinya juga Allah kasihkan di akhir. Makanya kita itu diajar orang tua kita sudah cukup. Apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada nggak yang doa kebalik? Akhirat sih baru dunia. Ada, Jamal Hijrain. Ada yang doa sebelum Robbana atina fil akhirah hasanah. Ada nggak itu? Nggak ada ya. Berarti masih menginginkan di dunia hasanah dulu, kemudian merasakan hasanah pula di akhir. Menunggu teman. Pokoknya urip njaluk enak. Amin Allahumma. Mas pokoknya itu. Khususnya Jumat, malam Jumat, khususnya lebih khusus lagi hari Jumat. Yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Ketika seorang hamba ini meminta, memohon, bermunajat kepada Allah, tidak akan diberikan kecuali apapun yang ia minta diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan langsung itu tidak pernah Allah menolak, khusus di hari Jumat. Illa a'tahu iya. Allah tidak akan pernah nolak permintaan seorang hamba yang ia minta momennya di hari Jumat. Maka daripada kita membayar kafarat ketika meninggal Jumat, lebih baik kita melaksanakan sholat Jumat sampai Jumat akan datang menjadi apa? Mukaffirat lima bainahunna. Maka menjadi kafarat tersendiri di antara satu Jumat menuju Jumat yang lain. Tanpa mengeluarkan uang 6 juta rupiah atau separuh 3 juta rupiah sebagai kafarat. Itu sebagai kafarat. Jadi sekali lagi ini fadilahnya Jumat. Meninggalkan Jumat fa'alaihi kafarah. Maka dia tetap mendapatkan satu konsekuensi menunaikan kafarat. Maka beruntunglah kita kalau senantiasa menjalankan sholat Jumat. Keri-keri gak apa-apa, yang penting gak ninggalno sama sekali. Artinya keri-keri apa? Barangkali Anda dengan kesibukan Anda, tapi tidak sampai meninggalkan. Lek sing luwe apik ya, wae Jumat 2 jam sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, ini sudah bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya wis, yang terpenting illam tudrakulu la tudrakulu. Kalau kamu belum bisa menggapai keseluruhan secara sempurna, jangan kamu tinggalkan semuanya. Wis gak Jumatan wis telat, kadung komat isin aku takmir masjid ada teko pas komat. Akhirnya delik nomor. Kenapa Pak? Kok kamu tuh Pak isin Dik? Aku iki takmir masjid Dik, lagi diangkat iki jelas. Marono Jumatan telat. Seumpama seperti itu. Maka bagaimana yang terjadi? Dia meninggalkan sholat amidan aliman. Dia ada unsur kesengajaan, mengetahui hukumnya meninggal Jumat, maka tokno sedekah 6 juta. Dari bojone, timbangane kayak uang Mas, kayak aku 6 juta Mas, lumayan oleh Mas 3 gram gitu ya. Paham ya? Artinya supaya tidak menjadikan kafarat, maka kita berupaya menjalankan sholat Jumat dengan fadilah-fadilah besar yang akan kita dapatkan. Saya lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi meninggalkan sholat Jumat, kemudian ada kafarat, ada konsekuensi yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus ditebus. Sekarang konsekuensi bagi diri seorang hamba yang beracara amidan, sengaja, bighayri udhrin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salata juma'in." Siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumu'ah tahawunan biha, karena meremehkan itu ya malas. Ngapunten berapa banyak orang itu kalau sudah berputus asa gini, Kang sampean kok gak Jumatan, ojo Jumat, sholat itu ruang waktu wae lho, tak tinggal dan yo seminggu pisan. Sing 1 hari 5 kali saja saya berani meninggalkan, apalagi 5 hari sekali.
sekali. Ini logika orang yang berputus asa. Bisa dipahami ya? Artinya kalau ada saudara kita seperti itu diingatkan, ojo ngono kan, ojo putus asa. Lek sampean gurung iso nglakoni sempurna, ojo sampai ditinggal blas. Artinya tidak sedikit pun melakukan amalia ibadah khususnya wajib. Maka orang-orang yang seperti ini yang sangat riskan dengan apa? Karena berputus asa. Tapi yang ada di masyarakat biasanya kebalik. Kalaupun dia belum bisa sholat 1 hari 5 kali, minimal dia sholat 5 hari sekali. Yaitu sholat apa? Jumat. Gak tahu macak ganteng, Jumat tok macak ganteng. Mesti nih sholat 5 hari sekali, 1 hari 5 kali, tapi nih 5 hari sekali. Timbang gak belas. Artinya apa? Jenenge menungso. Kita itu nikmat. Ya sekali lagi ya, jangan sampai kita mengukur orang lain dengan kita. Artinya ketika kita, masya Allah, gampang, dikai kemudahan oleh Allah. Enak sembahyang itu enak, bahkan sampai satu momen jenengan itu lek gak sembahyang gak enak, itu nikmat. Lah orang lain yang belum di fase Anda jangan sampai dikucilkan, jangan sampai dihina. Ono wong sembahyang gak tau sembahyang, moro-moro masjid. Kesambet apa sampean budal masjid? Wong niat sembahyang nang masjid kok ate kesambet. Waduh, mangkane kok sewengi udan sampean sholat subuh nang masjid. Lah iki repot. Akhirnya gara-gara kena omongan seperti itu, besok dia gak datang ke masjid. Paham ya? Paham ya? Artinya ketika kita dalam fase atau momen atau keadaan yang dipermudah oleh Allah, bahkan kalau meninggalkan itu resah, gelisah, maka kita sudah mendapatkan sesuatu kenikmatan. Tapi yang belum dalam proses, jangan sampai kita kucilkan. Tahawunan biha, meremehkan. Kate Jumat-Jumatan lah. Artinya meremehkan itu atarku min ghairi udrin, meninggalkan Jumat tapi tanpa adanya udzur. Dia mampu melaksanakan tapi tidak melaksanakan, tanpa adanya udzur sama sekali. Maka apa yang terjadi konsekuensinya? Allahu ala qalbihi, Allah kunci hatinya. Na'udzubillah min. Artinya Allah kunci hatinya itu tidak akan mendapatkan hidayah. Sekali lagi, tahawunan, meremehkan. Beda loh ya. Artinya meremehkan itu apa? Yes, ngerti itu kewajiban, tapi dia meremehkan dengan kewajiban. Mari ngono nggak dalil pangeran iku welas. Banyak enggak? Banyak enggak? Ya kalau ada itu tidak salah, tapi lebih diarahkan lagi. Allah itu pasti welas, tapi kita punya kewajiban di hadapan Allah. Welasnya Allah itu kan hak kita, betul kan? Betul kan? Ketika Allah memberikan rahmat itu kita berhak gak mendapatkan. Tapi ketika kita berhak mendapatkan rahmat, maka kita punya kewajiban di hadapan Allah. Artinya ketika kita mengharapkan rahmat, kita juga tidak lupa dengan kewajiban kita. Bisa dipahami? Taba Allahu ala qalbihi, Allah kunci hatinya. Ay khatamallahu alaihi, bahkan ditutup sama sekali sama Allah, dipamungkasi, tidak ada, dibuka lagi, tidak ada. Kalau sampai tahawunan. Wa ghasyahu wa mana'ahu al-qafahu, bahkan seolah-olah orang-orang yang meninggalkan Jum'ah itu yang punya kriteria atau sifat munafik itu koyok dia itu berani mengkelabui Allah. Wa ghasyahu, hakikatnya Allah yang mengelabui dia, Allah yang menipu dia. Seperti dalam surat Baqarah, yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum.
Mereka itu kayak menipu Allah. Sejatinya Allah lah yang menipu dirinya. Kenapa kok bisa ditipu oleh Allah? Ternyata gara-gara dia menolak tahawunan, meremehkan, Toba Allahu fi qalbi. Allah tutup rapat kunci hatinya. Tutup rapat. Bahkan dalam Al-Qur'an itu dijelaskan apa? Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Di surat Al-Munafiqun. Itu dalam tafsir itu dikatakan ma wasala ilaihi al-huda. Sampai kapanpun hidayah itu tidak akan masuk. Ini resiko kalau ada satu kewajiban tapi meninggalkan kewajiban itu dengan cara tahawunan. Apa tahawunan? Meremehkan. Jangan. Berikutnya, maka sekali lagi ya, kalau ada satu kewajiban, kita meyakini ada ayat seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ada enggak ayat seperti ini? Pernah baca ya? Surat Tolak. Nanti coba cari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang berbekal takwa, Allah akan jadikan bagi dirinya setiap urusannya dipermudah. Coba kita angan-angan. Dari sekian ya. Dari awal sampai ibu-ibu, dari bapak yang awal sampai ibu-ibu. Ketika ada satu urusan kok dipermudah oleh Allah, sampai angan-angan. Apa itu? Kenapa kok rezeki saya lancar? Kenapa kok urusan saya itu mudah? Sampai angan-angan. Titik yakin itu ada pada satu keyakinan Anda dengan bermodal ketakwaan. Sampai pada akhirnya ketika kita harus mentok duk gak ngerti solusi. Bingung solusi ini. Nyenden nonggone tembok ambek ngomong ini. Terus tak pasrahno enak Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Iku wis mentok. Upayae wis mentok. Wis kabeh tak balekno kabeh nang Gusti Allah kelawan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja dibalekno nang subhanallah. Dengan memasrahkan seperti itu, artinya Anda sudah bertakwa kepada Allah. Berarti Anda menaruh keyakinan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semoga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai syariat, sekali lagi, mengenai syariat. Ada satu ayat mengatakan apa? Mengatakan bahwa ini lanjutannya ditolak. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Terusannya insyaallah terusannya. Nanti dilihat di surat. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Bagaimanapun keadaannya, syariat itu sudah diturunkan oleh Allah melalui baginda Muhammad kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Namanya syariat, kalau kita berbekal, oh iya, iki satu kewajiban sing kudune aku lakon. Sekali lagi, kalau kita dalam keadaan gelisah ketika meninggalkan kewajiban, maka kita termasuk bagian daripada orang-orang yang qad aflahal mu'minun. Apa? Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim hafidun. Mereka adalah yang senantiasa menjaga sholat. Ada di fase itu beruntung. Tapi yang belum kita dorong untuk sampai ke derajat tingkatan itu. Artinya apa? Itu keadaan seperti itu, bagaimanapun keadaannya, itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang disebut syariat. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum
Wa may yattaqillaha. Ini kalimatnya enak sekali. Allah itu kalau gede no hatinya kita. Walaupun ini pembahasan apa namanya? Pembahasan apa? Pembahasan iddahnya seorang wanita, kalau dalam satu bahasan ya, iddahnya seorang wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil. Itu pembahasannya ini. Tapi ayat ini bukan untuk khusus ini saja, tapi mencakup semuanya. Karena ada kalimat takwa. Ya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Masya Allah. Kalau orang menjalankan perintahnya Allah, ya, sedikit demi sedikit berupaya tidak meninggalkan, fadilahnya apa? Yukaffir anhu sayyiatihi. Kesalahan yang pernah ia lakukan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa yuqdim lahu ajra. Kemudian pahalanya ditikel sama Allah. Artinya ditikel dilipat ganda. Amin Allahumma. Lah ini kalau masalah syariah. Maka sekali lagi, bagaimanapun keadaan kita ketika ada satu kewajiban, wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlisina lahud-din hunafa awayuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ada satu perintah yang kita dituntut oleh Allah, ikhlas. Kowe ya apa carane kowe kita ciptakno kanggone sujud nonggone Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa iya. Masyaallah. Ayo kita sabar. Jenengan ngelakoni perintah ya Allah 5 waktu dijogo iki insyaallah yukaffir anhu sayyiati wa yuqdim lahu ajra. Pokoke kabeh sing salah iki insyaallah disepuro, sing apik iku dilipat ganda. Amin Allahumma. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, man taraka thalatha jumu'atin, orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat secara berurutan, mutawaliyat, continue, terus menerus berurutan, tidak putus-putus, min ghairi udrin, tanpa adanya udzur, maka bagaimana? Kutiba minal munafikin, maka dia dicatat oleh Allah bagian daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah min. Saya masih ingat itu. Jangan sekali-kali kita menilai orang munafik atau mengatakan diri kita munafik. Munafik itu Masya Allah, seolah-olah munafik itu ada di dalam, tapi hakikatnya dia di luar. Ini munafik. Makanya saya masih ingat, pernah saya jelaskan ketika takbir itu, kumandang takbir kata almarhum Mbak Maimun Zubair, sampai apa, walau karihal munafikun, tidak usah, jangan sampai menyebutkan walau karihal munafikun. Kok ndang munafikun tuh sing muni ya munafik, ojo muni. Maknanya kita hindari kalimat munafik. Artinya munafik saya jelaskan tadi, kelihatannya di dalam, hakikatnya dia di luar. Dia meninggalkan sholat Jumat, kata Nabi, kutiba minal munafik, dicatat oleh Allah bagian daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam surat Munafikun itu dijelaskan apa? Idza ja'akal munafikun, ketika engkau datang, ketika ada seorang munafik datang kepada engkau wahai Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kita bersaksi wahai Muhammad, sejatinya engkau adalah utusannya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, yang lebih tahu bahwasanya engkau adalah utusannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi menjadi Rasul itu bukan sekedar pengakuan manusia. Karena kalau pengakuan manusia, mohon maaf, saya di depan ini, panjenengan nilai saya Ustadz, manggil saya Ustadz, manggil saya Gus, pokoknya sing api-api. Pas ketok majelis taklim, bisa tidak berubah ini label ini? Bisa.
Ketika sesuatu yang tidak cocok dengan pandangan Anda, tiba-tiba Anda lihat saya di warung cangkruan petingkrangan. Marono ustaz kok koyo ngono lah. Awale ustaz tok ditambahi koyo marono ketemu maneh gak nyeluk ustaz. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan penglihatannya. Ini penilaian Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Allah lebih tahu bahwasanya engkau adalah utusannya, bukan pengakuan daripada orang-orang munafik. Kemudian wallahu yashhadu, ini penilaian Allah dalam surat Al-Munafiqun, penilaian Allah bagi orang-orang munafik 3. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Innal munafiquna lakadzibun. Bahwasanya Allah itu bersaksi atas kebesaran Allah, setiap orang munafik itu pasti berdusta. Makanya naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk bagian orang-orang munafik. Amin Allahumma. 1, orang munafik itu lakadzibun, pasti berdusta. Nomor 2, ittakhadhu aymanahum junnatan. Dia berani menggadaikan setiap aymanahum itu sumpahnya, keyakinannya digadaikan. Kemudian apa? Fasaddu an sabilillah. Dia melarang dirinya untuk mendekat ke Allah dan juga melarang orang lain juga mendekat ke Allah. Wah, sampai nu gak bosen tak sholat. Pisan-pisan nih gak sholat nu. Ada yang seperti itu. Atau ada orang mau sholat dicegah seperti itu. Ini minal munafiqin, naudzubillah min dzalik. 1, Allah mengatakan innal munafiquna lakadzibun, kemudian innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nomor 2, apapun yang dilakukan oleh orang munafik Allah nilai sa'a. Sa'a itu paling buruk. Sak lakon-lakone wong munafik iku dinilai kali Allah elek. Ka ono bener. Terakhir, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Kemudian orang-orang munafik itu ciri-cirinya dia awalnya iman, kemudian ingkar. Kemudian fatu bi ala qulubihim fahum la yafqahun. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Orang munafik itu karena keingkarannya fatu bi ala qulubihim fahum la yafqahun. Hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ma wasala ilaihil hidayah tidak akan nyampe di dalam hatinya. Naudzubillah min. Maka sekali lagi 3 hadis ini, 1 konsekuensi orang yang meninggalkan Jumat yaitu membayar kafarat. Nomor 2, jangan-jangan orang yang meninggalkan Jumat ini termasuk bagian daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba minal munafiqin. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau ada di antara kita, tolong diingatkan. Lebih-lebih itu keluarga kita juga tolong diingatkan. Walaupun masih belum bisa sempurna 1 hari 5 kali, masih harus diupayakan. Paling enggak ketika hari Jumat yang ada kefadilahannya di dalamnya, jangan sampai tertinggal. Lebih-lebih di ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sambun itu. Ketika khotib sudah naik ke mimbar, kita dilalai baru bisa datang ya masjid ya. Ternyata maka bagaimana? Mas siapa yang mana? Nurul. Siapa yang biasa Bilal? Mas Andika Bilal. Apa biasanya? Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ini kalimatnya Bilal mengingatkan kita ansitu wasma'u. Ansitu itu menang, wasma'u rungokno.
Bahkan saking pentingnya mendengarkan khutbah, zikir apapun tidak diperkenankan. Jadi itu saya sering lihat, Anda zikir itu tidak salah, tapi momennya tidak paham ya? Zikir, as-sholatu minat zikir. Sholat itu sebagian dari zikir. Maka bagaimana kalau ada satu pilihan, sehingga pilihan itu tidak ada pilihan lain, maka duduk lebih utama. Andai kata saya punya istiqomah sholat, walaupun saya telat, bagaimana? Ambil yang wajib bacaannya. Andai kata sholat tahiyat masjid atau qobliyatul Jum'at, maka dipercepat, jangan tambah salah wis telat, no kene sing kosong iki yen khotib wae. Khotib maju, kosong rek tetek mburi gluduk-gluduk. Ngarep khotib ndukur mimbar dhewe salat ini. Ini golek perkara ini. Paham ya? Jadi sing mburi iki nenteng-nentengnya. Paham ya? Artinya apa? Kalau seumpama tidak ada pilihan, duduk sudah. Paham ya? Tapi kalau masih ada pilihan, kalau mau sholat gimana? Dipercepat. Ambil yang wajib. Allahu Akbar, Fatihah, rukuk. Subhanallah, 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 sampai tahiyat baru baca. Artinya mempercepat sholat kita. Paham ya? Karena kewajiban mendengarkan daripada khutbah. Kewajiban dengan perintah tadi itu, ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Sama halnya, ini kiasan ya, coro gini ya. Abah Arif ngomong, tak tinggal wiritan. Aku gayaku gini, sampean ngomong aku ambil terus Quran. Ambil terus Quran ini, tapi jenengan ngomong apa? Tersinggung enggak? Oh, posisi Ustaz Arif tidak omong, ditinggal ngaji. Iya enggak? Betul enggak? Iya, sama seperti itu. Maka Anda ketika hari Jumat boleh zikir, tapi cari waktu yang Anda kata pengen zikir di dalam hati, tidak boleh talafut, tidak boleh sampai diperdengarkan orang lain. Paham ya? Karena ada khotib di atas mimbar yang menyampaikan nasihat terhadap perilaku agama. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita di belakang sendiri silakan sholat, tapi dipercepat. Di depan juga gitu. Kalau ada kosong di depan terus mengganggu orang yang mendengarkan, duduk langsung. Tidak tahu agama, justru Anda langsung duduk, Anda dikatakan orang yang tahu agama. Artinya ngaji. Anda ketika zikir, ketika khotib di atas mimbar, Anda zikir, Anda bukan dikatakan oleh Allah, orang lain, oh iki wong ngaji, bukan, justru oh iki gak paham ya? Bisa dipahami ya? Artinya tidak melarang zikirnya Anda, tapi mau menegak. Podo ambek jenengan itu, mohon maaf, jangan disamakan mimbar dengan kamar mandi. Contoh, kita di kamar mandi punya wiritan bismillah, patut enggak kita baca bismillah dalam kamar mandi? Nah, patut. Artinya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada lagi? Monggo. Kalau untuk upah atau masalah jaga sholat, misalkan kita ini baru habis sholat subuh baru itu belum rumah nggak sholat isya, itu dipotong ya dengan lagi. Kodoknya itu ada dua, ada fauron, ada tarohi. Fauron itu menyegera, tarohi itu boleh nanti dikodok pas isya lagi. Paham ya? Pilihannya dua, fauron setelah sholat subuh kodok isya. Paham ya? Setelah sholat subuh kodok isya, atau nanti nunggu isyanya setelah sholat isya itu, atau nunggu sholat isyanya setelah sholat zuhur, setelah sholat asar. Ini namanya tarohi. Tapi kalau fauron, tiba-tiba dia bangun wis waktu subuh, otomatis dia mendahulukan apa? Subuh. Paham ya? Setelah itu baru isya. Tidak apa-apa. Selama itu biudrin, kalau biudrin itu boleh memperlambat. Artinya aku duwe qadha isya, engko tak sahuri isya. Tapi lek bi ghairi udrin, gak ono udzur.
maka fauron, segera. Contohnya bagaimana? Dia tahu. Ini ya, contoh-contoh praktek ini pasti panjenengan ngalami ini. Dan harus ada helah, harus solusi. Seumpama capek-capek kerja, Mas, tidak sholat sih, Dik, aku tak geletaan sih. Tapi ketika panjenengan ngomong geletak, panjenengan harus punya bekal keyakinan aku bakal tangi sak gurunge. Paham ya? Ini jenenge helah. Helah, tapi itu dengan kadar kebiasaan. Lek sampean kebiasaan di bangkong wis gak ngono. Iku jenenge ngapus-ngapus ya, paham ya? Biasa iku ana wong buka lawang kaget. Ah iku gak apa-apa ngomong ngono. Ana wong buka lawang siliwar-siliwar gak ngerasa, wis gak usah ngomong kok ngono, salat dhisik wae. Paham nggih? Paham nggih? Artinya seperti itu. Ini helah. Sehingga ketika tidurnya Anda emang niat untuk sholat. Nah ini helah namanya. Lah kalau yang gak helah, gak sholat, engko ae sak turusi ae bablas subuh lho wis. Isae keri, wis ya apa wis ana fa'alaika qadha, maka wajib melaksanakan qadha. Piye qadha iku ya lakonan ae, gak lepas teko paham ya? Itu kewajiban. Ini pilihannya seperti itu. Kalau ada udzur boleh mengakhirkan, tapi kalau tidak ada udzur segera. Boleh di waktu subuh, boleh di waktu zuhur. Maksudnya disertakan sholat wajib. Biasanya ini kata sholat duha itu jarang orang itu kan gitu ya. Pokoknya fi ai waktin lah. Atau nanti isya ketemu di sahurnya pada waktu isya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau untuk waktu menunaikan sholat ini, kan kita ketika di dalam pesawat tadi di ketinggian di sekitar ya bumi itu, waktu itu mengikuti waktu yang ada di bawah atau di atas. Soalnya kalau di atas itu kelas subuh ya, karena sekarang jam 9 itu cuma 3 sudah kelihatan. Waktu putih saya di mana pas kita saya itu kita ngikuti waktu di atas atau nanti takutnya di bawah Ramadan. Waktunya sudah lewat. Sudah ini sholat. Pas di bawah ternyata masih baru masuk waktu subuh itu diulang lagi atau gimana? Kalau waktu sudah lewat itu sih masuk akal. Waktu gurung lewat ini yang kurang masuk akal. Artinya gini, ketika di atas pesawat ya, karena kita ini sudah di zaman canggih, paham ya? Jadi semuanya itu bisa di cover dengan satelit, paham ya? Nah, dengan ada radar atau satelit. Kita pun tahu waktu azan, waktu sholat itu kadang pakai aplikasi, betul nggak? Dan itu kita yakin. Paham ya? Dan itu kita yakin. Artinya perkembangan zaman semua terbackup dengan satelit. Artinya tidak ada orang yang ketinggalan kecuali emang satu daerah itu tidak masuk listrik, tidak masuk teknologi dan sebagainya. Bisa dibangun. Ketika kita di atas pesawat, insya Allah selama pilotnya, kopilotnya atau pramugarinya itu masih muslim, atau kalau dia tidak muslim dia mengingatkan pula karena toleransi beragama waktunya sholat, katakan seperti itu ya, maka kita ikut waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena itu melewati satu wilayah. Paham ya? Paham ya? Artinya ukurannya adalah wilayah setempat yang dilewati. Bukan ukurannya jam kita yang kita setting di Indonesia isya, mari ngono tutuk kono, aku budal iki mari isya nek kono kok gurung isya, sepertinya gitu. Akhirnya sholat emang harus sholat lagi. Gimana lagi? Karena emang di situ itu masih belum isya, maka dia nggak akan lepas tangan. Berarti isya itu double kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Monggo. Kalau kita masih muda itu kan masih ya, banyak wanita
Waktu muda. Qada ya. Qada yang ghairu muayyan. Qada yang tidak diketahui berapa kali dia meninggalkan. Ya, bagaimana ikhtiyat? Ikhtiyat itu hati-hati. Kalau kita mampu, namanya ikhtiyat. Namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu ngati-ngati. Setelah sholat wajib kita tambali dengan qada. Sampai kapan? Sampai Anda pada satu titik yakin itu semari aku ngotoke. Bang, kalau ghairu muayyan itu tidak diketahui secara pasti. Bang ya. Tapi kalau panjenengan hati ini gede, artinya saya tidak mengajari ngenteng nonda ya, bukan ya. Artinya yughfar lahu ma qad salaf. Kalau bahasa saya apapun yang sudah berlalu, setelah masa iki sampai niku niat gak ngulangi koyo ngono maneh, yughfar lahu ma qad salaf. Sing biyen insyaallah disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak mengulangi seperti yang bisa dipahami ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang saya bukan untuk meremehkan, bukan, tapi Anda keyakinan Anda. Selama Anda tidak mau mengulangi lagi, maka insyaallah yughfar lahu ma qad salaf. Tapi kalau Anda masih khawatir, mamang, ya apa ya salah gue ya dikodok. Paham ya? Marono abayuti nggak dalil dewi. Manu, Gus, kula kan mantun sembahyang nak Mekah Madinah. Satu kali sholat 100.000 berarti itu sentek. Paham ya? Isiku karepe sampean iku istihati sampean iku ya. Artinya, lek sampean duwe keyakinan koyo ngono, berarti sampean pada titik yughfar lahu ma qad sudah beres. Paham ya? Itu hati-hati gitu, Bu. Kalau tidak tidak diketahui jumlahnya. Tapi kalau diketahui ya silakan lakukan sesuai dengan sesuatu yang ditinggal. Udah. Jangan memaksakan lebih. Semua itu sudah pas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pas. Ada lagi? Boleh. Qadha itu tidak terkena waktu seperti sholat pada umumnya. Makanya tadi saya menjelaskan qadha itu ada fauron. Fauron itu menyegera. Bangun tidur tiba-tiba ya, seumpama subuhnya karinan, kesiangan, jam itu. Ya langsung fauron saya harus menyegera. Ya sholat subuh jam 7. Tapi niatnya aja dirubah subah duduk. Tetap subuh. Paham ya? Subah itu maksudnya subuh plus 2. Paham ya? Pun di praktek Pak Yong, mau prakteknya repot. Subah subuh plus 2. Itu ono helamane. Kok sampean kok enteng nglakoni iya, mosok rung selambune gurung tak buka. Sik peteng ya. Lampune ya gurung tak pet. Yes, wah. Ala kulli hal sepenting ono istihad ngajoli apa sing tertinggal. Saya pahami Bu ya. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Hada minni, kalau ada benar mutlak dari Allah, kalau salah saya mutlak dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad